Ole Terhar Romeni calon bomber Timnas Indonesia. Timnas Indonesia membutuhkan seorang penyerang yang haus gol di lini depan. Melihat dari hasil Piala Asia 2023 lalu, skuad Garuda memang kekurangan penyerang yang mampu menyelesaikan setiap serangan menjadi sebuah gol. Karena itulah, pelatih Sintayong membutuhkan sosok seorang striker yang handal dan menjadi bomber Timnas Indonesia. Sejauh ini sudah ada nama Rafael Struijk, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, dan Dandi Sulistiawan. Namun, hanya Rafael Struijk yang mendapatkan menit bermain cukup banyak di ajang Piala Asia 2023, sedangkan Hoki Caraka mendapatkan kesempatan sedikit. Bahkan, dua penyerang lainnya Ramadan Sananta dan Dandi Sulistiawan tidak mendapatkan menit bermain sama sekali. Nah, karena kekurangan di sektor penyerang tersebut, Timnas Indonesia membutuhkan bomber yang haus gol. Baru-baru ini, akun Instagram @football.indonesia menampilkan seorang pemain bernama Ole Terhar Romeni di unggahannya. Dalam akun tersebut, dijelaskan jika Ole Terhar Romeni memiliki darah Indonesia dari ibunya. Neneknya lahir di Medan, Sumatera Utara. Romeni bergabung di FC Utrecht pada Juni tahun 2023. Saat ini ia di Eredivisie sudah mencatatkan penampilan 12 kali dan 2 kali di KNVB Beker bersama FC Utrecht. Tulis akun tersebut pada tanggal 1 Februari tahun 2024. Bisa jadi, Ole Terhar Romeni sudah masuk dalam radar PSSI untuk menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Pasalnya, saat ini PSSI tengah gencar melakukan proses naturalisasi terhadap para pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa. Sekadar informasi, Ole Terhar Romeni yang lahir tanggal 20 Juni tahun 2000 saat ini berusia 23 tahun. Karir sepak bolanya cukup bagus, dimulai sejak 2018, ia telah tampil di sejumlah klub profesional Belanda. Tercatat ia pernah bergabung dan memperkuat NEC Nijmegen, Willem II dan FC Emmen. Ole Terhar Romeni menjadi striker yang tajam saat bersama FC Emmen di kasta teratas Liga Belanda tahun 2022 sampai tahun 2023. Ia berhasil mengemas 11 gol dari 33 pertandingan di Liga Belanda pada musim 2022/2023. Kemudian, ia diboyong FC Utrecht pada musim panas 2023, Ole Terhar Romeni. Selama memperkuat FC Utrecht musim ini, Ole Terhar Romeni sudah tampil selama 12 kali di Eredivisie musim 2023/2024 dan mengemas 1 gol. Lantas, unggahan tersebut mendapatkan sambutan dari para netizen di Indonesia. Secara masif mereka langsung meminta Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk segera memboyong dan melakukan proses naturalisasi penyerang satu ini. Terlebih, Ole Terhar Romeni pernah memperkuat timnas Belanda kelompok umur. Jika benar Ole Terhar Romeni masuk dalam radar PSSI dan Sintayong, tentu kehadirannya akan mempertajam lini depan timnas Indonesia. Seperti diketahui, saat ini PSSI mendatangkan penyerang yang berposisi sebagai winger Fortuna Sittard, Ragnar Oratmangun. STY bilang pemain timnas Indonesia suka ngaret kalau latihan, beda dengan Korsel. Sintayong atau Sintayong buka suara soal kebiasaan pemain timnas Indonesia saat latihan. Menurut Sintayong, pemain timnas Indonesia punya kebiasaan buruk yakni datang terlambat saat latihan. Sintayong bahkan membandingkannya dengan pemain Korea Selatan. Saat masih melatih Korea Selatan, Sintayong selalu mendapati pemain sudah siap 5 menit sebelum latihan dimulai. Berbeda dengan pemain timnas Indonesia yang terkesan lebih santai. Berbeda dengan pemain Korea yang tiba di tempat latihan dan bersiap dalam waktu 2 hingga 3 menit. Pemain Indonesia tidak keluar bahkan setelah 10 atau 15 menit dan lebih santai, ujar Sintayong dikutip dari Sports Kyunghyang. Sintayong menegaskan bahwa hal ini termasuk kebiasaan buruk pemain yang harus diubah. Akan tetapi,
Ia sadar untuk mengubah hal itu tidak instan. Butuh waktu lama membuat pemain terbiasa dengan disiplin waktu latihan. Saya menetapkan jadwal sehingga itu harus terjadi. Itulah sebabnya mereka bergerak dengan cepat mulai dari latihan, waktu mandi, hingga waktu makan, katanya. Butuh 4 tahun untuk mengubah seperti itu, katanya. Masa kontrak Sun Tae-yong dengan timnas Indonesia hanya tersisa 5 bulan lagi. Ya, pada Juni tahun 2024 mendatang, kontrak Shin Tae-yong akan habis. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda perpanjangan kontrak dari PSSI. Shin Tae-yong malah diberikan satu target lagi jika ingin kontraknya diperpanjang hingga tahun 2027. Setelah membawa timnas Indonesia lolos babak 16 besar Piala Asia 2023, Shin Tae-yong diminta meloloskan timnas U23 ke 8 besar Piala Asia U23. Piala Asia U23 akan digelar pada April mendatang.